Anda kembali bersama kami dalam pro dan kontra. Pilkada selesai gitu. Iya. Memang Pak Adi, saya tidak akan masuk ke situ ya. Pilkada memang selesai katanya begitu ya. Kenyataannya seringkali tidak begitu ya. Nah, salah satu contohnya inilah, banyak yang masih merasa seperti apa, tidak terima lah penggunaan isu-isu ayat dan mayat ini ya. Dianggap kubu Anies ini memanfaatkan isu-isu sentimen agama, justru kubu Anies yang memenangkan sentimen agama. Setelah hasil hitung cepat itu menetapkan Anies Sandi sebagai pemenang, terjadi ribut-ribut di media sosial. Saya sering berseloroh di banyak tempat. Mungkin akan ada putaran ketiga di Pilgub Jakarta ini, karena diskusinya nggak selesai-selesai soal mayat, soal dan seterusnya. Jangan-jangan di Jakarta ini ada putaran ketiga, Prof. Kira-kira begitu bercandanya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang paling penting, kalau memang sentimen agama menjadi faktor utama kemenangan Anies Sandi, kita bisa berkaca pada Pilkada Jakarta 2012. Jokowi sama Pak Ahok saat itu juga diserang dengan isu agama, tapi nggak mempan. Bahkan dengan indah memenangkan pertarungan elektoral saat itu, mengalahkan petahana Pak Foke. Itu artinya, Mbak, sentimen agama mungkin menjadi salah satu faktor, tapi tidak terlalu dominan. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017 saat ini, kenapa itu ada celah memainkan sentimen agama? Karena ada faktor keselio lidahnya Pak Ahok di Pulauan Seribu. Itulah yang kemudian orang secara sukarela menggabungkan diri pada kelompok yang asal bukan Ahok. Dulu kepada AHY, setelah AHY tidak lolos pada putaran pertama, dia bergabung ke putaran kedua, mendukung Pak Anies. Bukan dimobilisasi. Banyak kelompok-kelompok sukarelawan yang kita harus juga pahami. Mereka tidak suka terhadap Ahok karena soal keselio lidah Al-Maidah. Ada juga memang yang dimobilisasi, tapi tidak terlalu signifikan. Ini juga harus dibaca secara clear. Nah, banyak ya ini ya mungkin. Jadi kalau saya begini, ya silakan Pak. Memang jelas ada isu agama sebelum pilkada, menjelang pilkada, jelas itu. Karena ada isu Tamasa Al-Maidah, ada isu mengenai termasuk ini kasus Ahok di pengadilan. Itu kan merupakan keuntungan besar bagi pasangan Anies Sandi. Tapi meskipun pelakunya bukan tim suksesnya Ahok ini dalam proses, belum diputus bersalah atau tidak. Tapi proses pengadilan itu sendiri bahagian dari hukuman sosial terhadap Ahok sendiri. Jadi ini bahagian dari itu, maka seperti tadi dikatakan bahwa mungkin ada tadinya yang sebelum kasusnya itu mendukung Ahok, karena terpengaruh isu-isu ini larilah ke sana. Jadi jelas ada. Tapi yang saya maksud, apapun isu agama yang pernah terjadi menjelang pilkada, kita harus akhiri sekarang, karena sudah terpilih kan sudah selesai. Jangan kita teruskan ini, apalagi menularkan ke daerah lain. Mengapa? Karena mungkin Jakarta ini masih bisa Prof itu. Kayaknya susah. Ini ampuh cespleng. Iya, kenapa? Karena kalau di daerah lain ada etnis yang dominan. Misalnya di Kalimantan, saya dengar-dengar ada di medsos, ada seorang bupati yang mau calon gubernur sudah mengundang Habib Rizik untuk datang ke sana kan. Ini kan suatu bahaya yang untuk menularkan kasus Jakarta. Kenapa? Karena di sana itu ada etnis yang dominan. Bukannya di daerah lain kalau tidak salah di Morotai itu malah Tionghoa yang dipilih. Ya itu sudah yang lama. Yang sekarang ini kan menjelang ini 2018 lagi. Di Maluku lagi ada. Jadi maksud saya di sana etnis dominan itu jangan sampai etnis ini dominan ini menyatu dengan isu agama sebagai resistensi. Mengapa Anda mengatakan ini ya Pak Munib cespleng tadi tidak bisa? Apakah benar tidak bisa isu agama itu dihilangkan? Apakah isu agama ini seperti dikatakan Pak Adi mencuat pada pilkada DKI gara-gara ada keselio lidah? Artinya di daerah lain kalau tidak ada keselio itu tidak laku ini isu agama? Bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi saya sedang ingin melanjutkan judul atau tema yang sedang kita garap ini, fenomena politik aliran. Dalam politik aliran selalu ada sentimen primordialisme keagamaan itu. Saya sebetulnya bukan hanya ingin membicarakan tentang politik aliran ini. Saya juga sedang pesimis dengan partai politik. Sekalipun saya sadar nggak mungkin demokrasi tanpa partai politik. Tapi saya membayangkan kayak gini, di Indonesia ini luar biasa. Kalau di India itu korupsi bisa berlangsung di bawah meja, di Cina itu di atas meja, di Indonesia dengan meja-mejanya pun dikorupsi, bahkan Al-Quran pun. Jadi ada pesimisme yang luar biasa publik terhadap partai politik, apalagi yang berlangsung sekarang ini. Dan dikaitkan dengan politik aliran ini, rasanya apa yang berlangsung di dalam Pilgub DKI ini menghidupkan kembali. Tadi saya sempat mengatakan, Pak Anies Mata saat itu sudah mengatakan, kita akhiri saja, karena ternyata misalnya
PKS dalam hal ini memperlebar sawahnya, ceruknya diperlebar. Tetapi saya melihat kemudian Pilgub DKI ini menghidupkan. Siapa yang menghidupkan kembali menurut Anda? Ya, bagi saya adalah, ya ini dosa besar Mas EM sebagai konsultan politik yang menghidupkan kembali bagi saya. Bukannya Ahok yang menghidupkan kembali dalam Al-Maidah itu? Saya berpegangan bahwa terhadap Ahok itu, saya dalam hal ini tidak ingin memposisikan sebagai pendukung Ahok kemarin ya. Saya aktivis lepas saja sebagai... Coba netral berpikirnya. Ya, agak netral berpikirnya, baru enak. Anda lepaskan kemarin yang dukung Ahok kemarin. Sudah, enak Pak. berpikirnya, Sudah. lepasin dulu. Tapi agak normal berpikirnya. Tetapi ketika berbicara politik, kalau orang normal nggak bisa, berpikirnya, ya Ahok salah disalahin, jangan di Ahok salah Anda benerin juga. Mari kita tunggu aja. Ya gitu, kan itu. gitu kan. Nah. Ahok salah, keselo lidah. Ini kan udah ada fatwa Ya. Majelis Ulama. Kalau saya sih salah itu benarnya Ahok belum bisa kita salahkan Ya sekarang. maksudnya Enggak, itu maksudnya menjadi Kita faktor tetap isu aja agama tentang itu Kita menjadi bicara hidup tentang itu kembali politik begitu. aliran, di mana unsur agama menjadi penting di dalam politik aliran ini. Sebenarnya apa sih Pak yang menghidupkan kembali isu aliran ini, fenomena aliran ini? Tidak bisa dipungkiri memang hidup kembali. Kita harus membaca konteks kalau Pilkada Jakarta, Mbak. Soal Al-Maidah. Satu hal yang harus dibaca oleh banyak orang, gitu ya. Jangankan Ahok yang dianggap tidak ngerti agama Islam, orang yang ngerti agama Islam, teman-teman Bang Munib lah kira-kira, mengkritik saja ayat tafsir Al-Quran yang dianggap sedikit liberal, itu bisa dikafirkan sepanjang hidupnya. Kita jauh Cak Nur, hampir sepanjang hidupnya dianggap sebagai orang yang sesat oleh kelompok-kelompok Islamis, dan itu kita cukup sayangkan. Apalagi ada orang seperti Pak Ahok dianggap tidak mengerti agama dan Islam. Tafsir Al-Maidah itu, Mbak, sepanjang umat Islam masih ada, akan menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Jadi memang ada domain yang seharusnya tidak disentuh oleh Pak Ahok. Meski dalam saat itu mungkin konteksnya Pak Ahok ingin mengkritik, ingin menyampaikan pesan bahwa dalam politik nggak boleh bawa agama. Mungkin itu pesannya. Cuman karena ini yang menyampaikan adalah Pak Ahok, dianggap bukan ahli agama Islam dan seterusnya. Diolah oleh Buniani. Inilah kemudian yang kemudian menjadi isu besar. Dan satu hal lagi, Mbak, bahwa kita ini kan pilkada serentak lah ya, ataupun pilkada-pilkada sebelumnya. Bukan kali ini saja. Banyak non-muslim, banyak etnis Cina dan Tionghoa yang juga nyalon, tidak segaduh begini. Tapi kalau ini saya yang kemudian menurut saya ada semacam titik Di temu. Cina, Ada yang kemudian memulai, Malah ada Cina, yang kemudian wali kota. memainkan isu ini menjadi kapitalisasi Wali kota yang Malang kemudian Cina, Mbak. jadi penting gitu. Nah ini Mbak. Itu menarik yang saya sebenarnya. tangkap. Di samping Kan wali kota Malang Cina kan? mungkin Dari begini Tionghoa Pak, tuh, wali kota di Malang. samping menyalahkan Manado, Tionghoa. ada pihak yang Wali kota menganggap Malang ya nggak usah jauh Manado deh, Malang aja. Ketua DPR-nya Manado itu. Malang nggak usah jauh. Jadi Baik. saya kira ini Pilkada Jakarta ini kalau orang biasa bicara soal Al-Maidah. Bagi saya bukan Al-Maidah awalnya. Itu jauh sebelum Al-Maidah. Coba kita runtut dulu ke awalnya. Bagaimana sikap pembenci Ahok itu yang selalu setiap bulan demo besar-besaran. Bahkan pernah melantik gubernur tandingan. nggak besar-besaran Pak, segelintir orang saja Pak. Ya. Nggak sampai 12 gitu. Ya, Nggak gitulah. ada pengikutnya lah Pak. Ada, dan kemudian pernah melantik gubernur tandingan. Iya. Ini sebenarnya itu Al-Maidah itu hanya pemantik sebenarnya. Sudah lama ini dalam sekam, bukan dalam sekam saja, di atas. Jadi Ahok itu hanya sebenarnya menunggu saja bagaimana keselionnya supaya kita hantam. Jadi bukan soal itu Oke, sebenarnya. Jadi bagi saya, FPI lah ya. jadi mengangkat bagi saya keberatan. ini kasus ini bukan awalnya Al-Maidah, bukan. Tapi coba lihat sebelum Al-Maidah itu Tapi kan berawal dari pelantikan gubernur tandingan itu aja. Tapi magnitude-nya Pak, tidak ada yang peduli dengan gubernur tandingan itu. Iya, tapi itulah artinya menjadi bukti bahwa memang ada orang sekelompok yang begitu bencinya terhadap Ahok. Pak Munib, sekelompok orang itu apa bisa dikatakan mewakili umat Islam atau mewakili pemilih Jakarta begitu? Tidak bisa kan Pak, segelintir orang Sudah itu. pasti, termasuk ketika ada ormas mengatakan wakil umat Islam, imam umat Islam, nggak mungkin. Kita ini sangat variannya besar sekali, ormas sangat besar, alirannya juga besar sekali. Karena itu jangan kemudian ada orang yang begitu pede mengatakan saya representasi. Ya, bagi saya itu mustahil dan Tapi kan nggak bisa pemilih diterima Jakarta konvensi. cukup Jadi cerdas gini ya. Nama. Jadi kalau saya lihat, kita lihat fakta aja ya, survei ya, fakta itu. Justru kalau pemilih Ahok yang seagama dengan Ahok justru lebih banyak daripada Anies. Mayoritas pemilih Ahok 90% lebih itu pemilih Ahok yang seagama dengan dia. Nah ini kenapa Anda nggak singgung? Tadi kami tidak pernah mempersoalkannya. Silahkan saja, nggak ada masalah kan. Memang dibolehkan kok dalam demokrasi. Kami nggak meributkan. Kenapa kok orang yang tadinya karena memilih agama hanya
sampai 22% menurut survei. Kenapa ini yang dipersoalkan? Sebetulnya barangkali Karena kalah. Kalau kalah memang pilkada itu kalah menang biasa. baik setuju, Pak. Biasa Pak. Kalau nggak siap kalah jangan pilkada kita gitu. Baik, kita break dulu ya. Kita lanjutkan. Ya, lagi kita pemirsa. kena kalah, Setelah jangan- pesan berikut itu ini jangan kami segera mempersoalkan. kembali. Selesai persoalan ini kita tutup. Kita maju.